Di sini saya akan membahas materi kemaritiman yang berjudul bentuk-bentuk pemberantasan tindakan ilegal kemaritiman. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu konsep dasar tindakan ilegal kemaritiman. Potensi maritim dan kelautan yang begitu besar seharusnya dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat. Namun, kenyataannya potensi itu belum dimanfaatkan dengan optimal. Hal itu berkontribusi pada angka kemiskinan yang masih tinggi. Sebagian diantaranya adalah nelayan dan masyarakat pesisir, terkait yang tergolong kelompok paling miskin. Eksploitasi dan kegiatan ilegal terhadap sumber daya laut tanpa memperhatikan keberlanjutan memperburuk tingkat kesejahteraan dan kehidupan nelayan, khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional. Pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing, misalnya, di samping mengurangi pendapatan nelayan, juga merugikan negara. Pencemaran laut dan kerusakan mangrove dan terumbu karang juga menambah masalah di sektor kelautan. Selain masalah ekonomi dan lingkungan, masalah yang juga muncul di sektor maritim dan kelautan adalah masalah keamanan dan politik. Sebagai negara yang berada pada perlintasan dua benua dan dua samudra, Indonesia terbentuk negara yang rawan dari sisi keamanan laut, baik keamanan laut yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Perompakan di perairan laut Indonesia masih sering terjadi, baik yang dilakukan oleh orang Indonesia maupun orang Indonesia sendiri maupun orang asing, baik yang ditujukan kepada kapal nelayan Indonesia maupun kepada kapal asing. Selanjutnya kita masuk pada kasus-kasus pelanggaran maritim. Indonesia adalah salah satu negara dengan luas perairan yang lumayan luas, sehingga menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Sekitar 6,32 juta kilometer, yaitu dengan luas perairannya sekitar 3,20 juta kilometer adalah lautan, dan 2,55 juta kilometer adalah wilayah kelautan zona ekonomi eksklusif, yang menjadikan sekitar 62% wilayah Indonesia dikuasai oleh wilayah perairan. Dan dari luasnya perairan Indonesia dilimpahi kekayaan dan potensi laut yang besar dibandingkan dengan negara tetangga atau negara lainnya. Nah, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Terdapat permasalahan dalam konteks posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang pertama yaitu bangsa Indonesia sampai saat ini belum memiliki kebijakan nasional tentang pembangunan negara kepulauan yang terpadu. Yang kedua, lemahnya pemahaman dan kesadaran tentang arti dan makna Indonesia sebagai negara kepulauan dari segi geografi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, sampai saat ini negara Indonesia belum menetapkan batas-batas wilayah perairan dalam. Dan yang keempat, lemahnya pertahanan dan ketahanan negara seperti ancaman kekuatan asing yang ingin memanfaatkan perairan ZEE. Dan pembahasan terakhir yaitu bentuk-bentuk upaya pemberantasan tindakan ilegal kemaritiman. Upaya pemberantasan tindakan ilegal kemaritiman diantaranya dapat dilakukan melalui diplomasi keamanan maritim. Diplomasi keamanan maritim harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang kerjasama secara optimal. Sementara itu, untuk mengetahui identifikasi peluang kerjasama dengan negara lain, terlebih dahulu Indonesia perlu mengetahui kebutuhan keamanan maritim nasionalnya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan isu dan ancaman keamanan maritim apa saja yang menjadi prioritas nasional dan kapasitas nasional apa saja yang perlu ditingkatkan.
sektor-sektor prioritas sebagaimana diuraikan di atas tadi, terdapat beberapa mekanisme kerjasama keamanan maritim yang dapat diwujudkan melalui diplomasi maritim. Mekanisme kerjasama kelautan dapat dilaksanakan salah satunya melalui bantuan finansial untuk pembangunan fasilitas dan teknologi pengawasan laut. Namun, mekanisme kerjasama juga tidak terbatas hanya pada bidang finansial dan bantuan pembiayaan, namun juga dapat melalui kerjasama terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, militer, riset, dan lain-lain sebagainya. Baik teman-teman, demikian pemaparan materi dari saya mengenai bentuk-bentuk pemberantasan tindakan ilegal kemaritiman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.